Bapak-bapak pembina, penasehat, pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Kepala Lingkungan Sekelurahan Pancor, Bapak Lurah, seluruh peserta rapat pengurus, dan yang kami muliakan seluruh ibu-ibu majelis taklim Ummi Hajjah Fatimah yang berbahagia. Sebelum kita melanjutkan acara kita ini, nanti sambil kita melaksanakan, boleh mengatakan bahwa ini tidak usah kita lalui nanti pada waktunya, jangan kita setujui sekarang. Tapi inilah acara yang kita coba sodorkan kepada musawir untuk kita lalui satu persatu. Namun sebelum itu, mari kita bersama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membaca barakat, mari kita awali pertemuan kita dengan bacaan Fatihah dan salawat badar yang langsung dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz M.A. Kami persilakan. Qira'at al-Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iril ikhwanil anbiya'i wal mursalin وآله وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه والمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللناهضين والناهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Terakhir kita niatkan mudah-mudahan rapat atau musyawarah kita pada hari ini diberkahi oleh Allah dan dapat membuahkan hasil yang penuh manfaatan bagi umat Islam dan bagi kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Berikutnya dengan permintaan ketulusan dan kita dengan tulus membaca Fatihah untuk almarhumah Hajjah Siti Rabiatun Adawiyah, saudaranya atau anaknya dari Almarhumullah Tuan Guru Haji Izzuddin yang makamnya di depan mimbar, saudaranya dari wakil bendahara kita. Kita bacakan Fatihah selaku doa, mudah-mudahan diampuni segala hilaf dan dosanya, dan tentunya ditempatkan di tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya menjadi keselamatan dunia akhirat untuk keluarga dan para keluarganya. Al-Fatihah.
Terima kasih. Kita akan memasuki acara yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak-bapak penasihat pembina kami, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan seluruh pengurus Masjid Besar dan pengurus Majelis Taklim Umi Hajah Panemah, dan unsur tokoh masyarakat yang kami hormati, dan seluruh kepala lingkungan. Bapak Lurah ada? Bapak Lurah ada ke mana? Dia belum hadir. Oh, ngelayat. Yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kami mencoba mengingatkan kembali kita bahwa menjelang bulan Ramadan kita tidak pernah lupakan rapat atau musyawarah persiapan kita. Dan kalau kita berbicara tentang bulan Sa'ban, sampai bulan Sa'ban sekarang sudah 1 tahun. Dan kalau kita berbicara tentang Ramadan yang dulu sampai menjelang Ramadan yang akan datang, kami ingin mengingatkan kita kembali hal-hal yang sangat pokok dan penting kita renungkan bersama, ketika pada musyawarah hari ini kita bisa mengambil keputusan atau manfaat dari apa yang kita bicarakan, seperti apa yang disampaikan oleh penasihat kita yang baru. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan yang lalu kita melaksanakannya dengan penuh hikmat, diisi dengan berbagai kegiatan ibadah yang tentunya bersumber dari keinginan kita dalam Al-Quran menuju kepada ketakwaan. Dan baru-baru ini kita juga dengar bagaimana kita memasuki Ramadan itu, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana yang disebutkan dalam khutbah yang baru itu. Maka kita perbanyak sekali model kegiatan kita yang bernuansa ibadah. Di antaranya yang sudah biasa sholat sunat tarawih di luar yang wajib. Akan tetapi ada nuansa baru. Para imam kita mengajak kita, memperdengarkan kita ayat-ayat Quran mulai dari awal di mushaf itu. Tidak lagi kita mendengar juz 30, akan tetapi ada inovasi, ada pembaharuan dari kegiatan Ramadan kita yang baru. Yang kedua, kita juga melaksanakan takjil, berbuka bersama, yang melibatkan 250 sampai 300 jamaah, dan itu semuanya kita laksanakan di samping memang ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memelihara kemakmuran masjid agar jangan sampai ruang malam maghribnya dan isanya, maka kita adakanlah takjil yang menghadirkan seperti itu. Di samping juga jamaah masyarakat kita yang luar bisa kita ajak untuk berbuka dan kita sediakan untuk berbuka. Juga pada kegiatan sosial keagamaan kita bisa lewat Bapak Tuan Guru kemarin lewat masjid dititip 3.000 paket untuk jamaah kita, orang-orang duafa. Paket ditambah kita mendapatkan 2 ton beras untuk juga kita sebar kepada jamaah kita yang ada di sekitar, termasuk para petugas kita. Dan banyak sekali paket-paket, ada yang berbentuk sarung, ada yang berbentuk zakat mal,
Itulah yang nuansa puasa yang lalu. Nah, ketika kita bertanya pada diri kita yang sekarang musyawarah, akankah kita lanjutkan itu, dan seperti apa kita akan menstrategikan kegiatan itu kembali sehingga minimal sama dengan puasa Ramadan yang lalu. Setelah itu kita juga melalui bulan-bulan yang sangat kita katakan mubarak. Ada Idul Qurban, kita bisa menyembelih 42 ekor. Seluruh kepala keluarga bisa kita berikan satu kantong, dan bisa juga kita laksanakan seperti itu. Yang berikutnya kita melaksanakan Maulid dan Mi'raj yang tidak kalah pentingnya, itu dalam rangka kita memakmurkan masjid-masjid kita. Nah, sekarang ini sebentar lagi 3 minggu lagi insyaallah pada tanggal 3 April sudah kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Akankah kita begitu saja melalui puasa ini kita biarkan begitu saja? Maka lewat kesempatan ini pengurus mengajak kita untuk mari kita berbicara tentang persoalan-persoalan yang sudah kami berikan. Itulah agenda-agendanya yang kita coba bahas. Namun karena memang kalau ada satu dan hal bersifat teknis kepada bidang-bidang riayah, pada waktunya nanti untuk menyampaikan hal seperti itu. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, mari kita dengar sambutan arahan dari Ketua Penasehat kita tentang rapat hari ini untuk mempersiapkan bagaimana kita memasuki bulan suci Ramadan. Kepada beliau kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pandor yang sama-sama kita hormati dengan genap jajarannya, Bapak-bapak Kadus, ya, sepanjang mudah-mudahan lengkap hadir. Ya, yang kita hormati juga, ya, wabil khusus Anda Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi yang kami banggakan, Muslimat Ummi Hajjah Fatmah, ya, yang masyaallah tabarakallah, ya, kita hormati, kita cintai. Lengkapnya hadirin wal hadirat serta musyawarah syawirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini dapat melakukan ibadah lengkap, sholat Jumat wa ba'daha, kita makan enak tadi, ya, lalu kita musyawarah yang sangat bermakna, sangat mulia karena hubungannya dengan kemakmuran masjid. Dia membangkitkan semangat umat untuk bersama-sama memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini pada khususnya, dan tentunya semua masjid pada umumnya. Insyaallah tabarakallah, ya, kami dari penasehat tentunya sangat, ya, mendukung, ya, program yang direncanakan oleh pengurus yang insyaallah, ya, tidak jauh daripada apa yang sudah kita lakukan pada Ramadan.
yang sudah kita lalui. Namun tentunya perlu ada tajdid, perlu ada pembaharuan ya, atau penyegaran sehingga umat ini, masyarakat kita ini merasakan keberadaan pengurus ya pada saat ini, yang dimana menurut pengakuan mereka ya, akhir-akhir ini setelah ketuanya dijabat oleh akhina Pak Haji Jarwan, dirasakan masjid kita ini lebih makmur, lebih semarak kegiatan-kegiatan dinnya. Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya yang lebih ya hebat lagi, ya kita lebih segar, lebih mewakafkan diri ya untuk agama, nusa dan bangsa, khususnya untuk masyarakat kita. Ramadan adalah hadiah bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kita meraih ya berbagai macam kebajikan dunia wal akhirah, dunia wal akhirah. Maka tentunya kita tidak puas-puasnya ya untuk mengabdi pada umat, lebih-lebih pada bulan Ramadan yang akan datang. Apa yang sudah kita lakukan itu tentunya sudah dirasakan manfaatnya oleh kita semua ya, sebagai pengurus, sebagai pelayan daripada masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Dan mudah-mudahan ya kualitas dan kuantitas perkhidmatan kita itu dapat kita tingkatkan pada Ramadan yang sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya, dari yang perlu kita garis bawahi yaitu kalau sholat tarawih, tadarusan ya itu sudah biasa, dan insya Allah itu ya sekalipun tidak terlalu kita ya gerakkan, ya sudah menjadi kebiasaan daripada umat kita, masyarakat kita. Tapi di hal-hal yang kita anggap baru begitu, di takjil ya, supaya bisa kita semarakkan lagi baik apa yang kita suguhkan ya, pada saat takjil itu maupun jumlah daripada masyarakat kita supaya lebih banyak. Nah, kita harapkan kalau kemarin Ramadan kemarin itu alhamdulillah dari hari pertama Ramadan sampai 30 ya, takjil itu ya kita semarakkan, bahkan dapat kita isi dengan ya nafaah dengan mawaid. Kita bisa adakan kajian sekalipun sepintas. Nah, ini yang bagian kajian ini yang harapkan supaya lebih ya mantap lagi. Kalau kemarin kita lihat ya seperti kurang dikoordinir. Kenapa saya katakan demikian? Baru bisa penuh apa yang sudah disiapkan oleh panitia itu menjelang sekali maghrib ya. Taruhlah waktu tarhim itu. Ya, kita harapkan masyarakat ini ya pada akhir hari Ramadan itu seperti halnya pada awal hari Ramadan dapat disemarakkan. Apabila pada awal hari itu dapat kita semarakkan ibadah, kemudian pada akhir hari itu bisa kita semarakkan ibadah, tunjukkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya aqbima bainahuma. Ya, antara awal dengan akhir itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah semarakkan pada awal, yakni pada subuh, apalagi bisa kita sampai duha, ya, iktikaf di masjid, baca Quran apa segala, ya. Kemudian
jam paling tidak setengah jam sebelum kita berbuka, kita sudah ada di masjid, kita i'tikaf, kita ngaji sambil kita menunggu azan maghrib. Nah ini yang kita bagaimana caranya supaya masyarakat bisa lebih serius, bisa lebih ramai di sini. Kelihatan sekali dulu Al-Maghfurullah Pak Maulana Syekh, ya sering kita dengar beliau menyebut Pancor ini adalah Serambi Mekah, Serambi Madinah. Di Mekah Madinah itu sama Buah Maklum ada doktor, Masya Allah luar biasa semaraknya waktu berbuka puasa. Ada yang ngaji, ada yang baca Quran sendiri-sendiri, ada tafakkur, ada segala lah di sana dengan binatul i'tikaf. Begitu ramainya dari luar jauh ya sampai dalam dengan membawa panci-pancinya itu nasi Bukhari, nasi apa namanya itu ya dibawa itu panci-pancinya yang besar-besar itu sana dia bagikan. Di dalam yang boleh yang hanya kurma, air zam-zam dan jajan-jajan ringan. Tapi dari segi ramainya itulah. Jadi sebutan Pancor adalah sebagai Serambi Mekah, Serambi Madinah itu berarti itu anjuran, harapan beliau untuk bisa kita wujudkan sedekat mungkin, ya, sedekat mungkin, serapat mungkin antara kita dengan Haramain itulah. Nah, mudah-mudahan nanti ya masyarakat bisa diajak lebih awal datang. Tuan guru kita banyak sekali ini yang doktor-doktor, bajang-bajang ya, yang akan memanfaatkan waktu nanti untuk ya mengisi ya pengajian dan lain sebagainya. Insyaallah tabarakallah. Mengenai apa yang kita suguhkan, kalau bisa ya kita lebih istimewa daripada yang kemarin. Kalau tidak ya kalau sudah ada kurma, ada air gelas mineral, apalagi nanti bisa kita siapkan kopi di bawah ya, di bawah itu ya lengkap, ya, alangkah baiknya. Nanti mereka ya waktu pulangkah atau waktu apalah begitu, mereka menikmati sebagai lebih daripada yang kemarin itu, dan insya Allah itu bisa. Mengenai kalau dulu ada bingkisan ya dari Grand Hill Group 3.000 paket ya untuk masyarakat, ya saya kira masyarakat Pancor ya angka daripada masyarakat yang membutuhkan paket barangkali turun sekarang. Turun tetap atau naik ya, kita harapkan turun sehingga nanti kalau 3.000 barangkali kebanyakan itu ya, ya, dan insya Allah ya mudah-mudahan bisa kita kalau tidak jumlah 3.000 itu nanti kita tingkatkan ya, mudah-mudahan isinya nanti yang kita tingkatkan ya, alal aqal sama dengan yang kemarin, paling tidak sama dengan yang kemarin ya. Karena apa? Baik yang takjil maupun untuk paket pada masyarakat ya. Karena apa? Kita mau mengisi hadis yang mengatakan ayyus shadaqati afdal ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun fi Ramadan. Hadis yang diriwayatkan Tirmizi dari Sayyidina Anas. Sedekah apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab sedekah pada bulan Ramadan. Nah, jadi kita sudah ditunjukkan kehebatannya kalau kita memberi pada bulan Ramadan. Dikatakan di dalam hadis hasanatun bi alfi hasanatin. Ya, satu kebagusan akan diganti Allah dengan 1000 kebagusan. Satu paket akan diganti 1000 paket. Masya Allah, sehingga nanti tidak mesti dari beberapa orang, kita harapkan dari banyak orang paket itu ya, yang dikumpulkan di masjid, disalurkan secara merata oleh petugas-petugas yang
diamanatkan oleh pengurus masjid. Yang penting kita tentukan apa saja yang menjadi isi paket. Bagi yang tidak bersiap mengisi paketnya, tidak apa-apa uangnya ya. Sehingga seandainya kata tidak lebih dari 3.000 karena jumlah yang membutuhkan 3.000 keluarga, ya mudah-mudahan isi dari paket itu bisa lebih hebat. Nah, sehingga dengan demikian Ramadan Mubarak itu akan betul-betul dirasakan oleh umat. Bukan hanya itu, secara merata kita ya pengurus ini sekalipun yang diundang, saya dengar kemarin sekat 50, tapi yang datang ya insyaallah tidak kurang dari setengahnya. Ya itu nanti akan semuanya bersemangat ya menggerakkan umat, sehingga kita menjadi pengurus akan menyaksikan seperti apa antusias daripada umat itu beribadah, ya bersosial, ya bermuamalah di Ramadan Mubarak ini. Insyaallah tabarakallah sekitar ini ya sebagai yang bisa kami sampaikan sama penasehat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jazakumullah khair atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru, pembina penasehat kami. Dan kalau kita menyimak apa yang disampaikan baru, pada prinsipnya secara kuantitas dan kualitas perlu menjadi bagian pekerjaan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bidang Imarah bisa menangkap kalau dulu kita menggunakan waktu hanya 10 menit, Bapak Tuan Guru penasehat pembina kita minimal 30 menit sudah ada kumpul jamaah di sini untuk mendengarkan berbagai penjelasan ibadah dan kebesaran ibadah Ramadan. Itu Pak Bidang Imarah. Baiklah, dari mana kita akan memulai? Yang akan memimpin teknis rapat insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Umum Insinyur M. Nazir Komiti. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Seperti yang telah kita dengar bersama bahwa selanjutnya pada saat ini kita membahas draft yang sudah diberikan. Semua sudah dapat ya? Ya, saya kira draft ini perlu kita cermati, kita tambah atau kita kurangi, baik koordinatornya ataukah uraian tugasnya, ya, karena nanti setelah ini kita akan rapat teknis pelaksanaan. Nanti mungkin setelah kelanjutan dari rapat kita pada hari ini, karena kalau kita bahas sekarang teknis demikian banyak materinya mungkin tidak akan cukup. Oleh karena itu mungkin saya bisa sampaikan sekilas saja ya, bahwa untuk bidang imarah ini sudah ada personilnya. Saya kira kalau dibaca juga makan waktu ya, silakan diperhatikan saja. Silakan ditambah. Pada kesempatan ini saya mungkin mengawali lebih dulu berhubung kita pegang mic-nya. Untuk bidang riayat Pak Ketua, mungkin perlu menghias biar nampak kita menyambut syiar Ramadan itu. Jadi saya kira masjid kita perlu ada semacam lampu-lampu kah atau bagaimana? Ya, biar
karena ini juga akan dilakukan oleh lurah. Jadi kelurahan kita juga akan membuat memasang lampu di setiap gang dan bahkan di pinggir jalan besar. Itu informasi yang saya peroleh. Nah, biar matching mungkin kita juga perlu menyiapkan itu. Itu di riayah yang tambahan dari saya. Kemudian untuk kesekretariatan ini kami nanti merencanakan bahwa selain kita menyiapkan takjil dari masjid, nanti kami membuat rencananya ini ya, silakan nanti kita sepakati apa tidak. Kami akan bersurat kepada beberapa toko yang kita pilih, membuatkan mereka jadwal untuk menyiapkan setiap hari. Jadi pada hari apa, misalnya ada 15 nanti, maka dia dapat 2 kali selama 30 hari. Ini seperti dilakukan oleh Masjid Islamic Center, jadi mereka nanti akan menyiapkan setiap maghrib gitu. Kalau bentuknya macam-macam terserah mereka, boleh snack, boleh kurma, boleh nasi kotak, itu tidak ada ketentuan dari kita. Itu rencana kami. Saya pikir itu dari saya. Untuk yang lain silahkan saya serahkan kepada audien yang ingin memberikan tambahan. Ayo bersilakan. Ya, yang riayah dulu silakan Pak Haji Musid. Ya, mohon maaf karena waktu ini jadi agak sedikit dipercepat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Bapak Ketua Penasehat Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor, Bapak Ketua Umum dan segenap pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor, dan bapak-bapak pada hadirin yang dimuliakan Allah. Khususnya kami di bidang riayah yang berkaitan dengan beberapa item tugas yang diberikan oleh pengurus, yaitu masalah kebersihan, sound system, penerangan lampu, kipas angin dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kita rasakan perubahannya. Walaupun sound system dan lampu kadang-kadang ada yang bermasalah sedikit, tapi insya Allah bisa kita atasi. Namun menjelang bulan suci Ramadan ini perlu kiranya kami dari bidang riayah mengusulkan, karena mengingat di dalam bulan suci Ramadan itu kita akan menyiapkan buka puasa yang pada saat ini kita butuh bak sampah tinggal 2, Pak. Karena bak sampah kita baru 2, kita perlu bak sampah 2 lagi. Dan mengingat kebersihan lampu, kipas angin yang agak sulit kita bersihkan, jadi perlu kiranya pengurus memikirkan ada steger. Steger itu pas 2 tingkat saja untuk kita bisa membersihkan kipas-kipas angin dalam menjelang bulan Ramadan itu. Dan untuk dimaklumi, mengingat usulan dari Bapak Dewan Penasehat bahwa insya Allah dalam bulan suci Ramadan ini kita akan adakan etikaf 10 hari terakhir. Nah, dengan adanya itu kami dari bidang riayah mengingat sarana yang ada di Masjid Besar At-Taqwa Pancor ini perlu kiranya kita pikirkan bersama untuk bisa menunjang kesuksesan dalam rangka etikaf yang bulan Ramadan nanti. Karena di sebelah selatan, Pak Pengurus, untuk dimaklumi, sebelah selatan itu tidak ada MCK-nya, tidak ada WC mohon maaf, tidak ada WC di sebelah selatan. Sebelah utara. Sebelah utara kadang-kadang ada di sebelah selatan itu. Di sebelah utara tidak ada MCK. Karena sering kita jumpai jamaah kita mungkin yang karena kondisinya atau karena keadaan yang sudah tidak bisa ditahan, sehingga sering disimpan di sana, yang kotoran-kotoran yang diambil disimpan di sana, jadi dilepas saja begitu saja di sana, sehingga tugasnya Barbot sama tim kerja tiap hari itu bersihkan itu. Jadi itu mungkin perlu diprioritaskan, Pak Pengurus, pengadaan MCK kita di sebelah selatan, dan adapun lampu-lampu penghias insya Allah nanti akan kita kerjakan bersama. Itu mungkin dari bidang riayah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dulu sebelum nanti ada tanggapan. Bidang imarah ada? Silakan Pak Dr. Subhan. Biar nanti yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Sebelum yang sampaikan dari bidang imarah, permakluman ketua kami bidang imarah Pak Tuan Guru Haji Adit Fikri Hakim saat ini sedang berada di Bogor. Beliau kemarin ngirim WA, silahkan di handle saja kata beliau ini, dan sudah yang coba susun semuanya. Kemudian Ustaz Haji Mursidin izin ada pelatihan 3 hari mulai hari ini Jumat Sabtu Ahad di Mataram, mungkin terkait dengan jemaah haji. Dan yang terakhir baru saja yang baca WA Ustaz Zaini selaku bidang ibadah di Imarah, beliau sekarang sedang berada di Danwil Kemenak Provinsi, mungkin ada urusan penting. Jadi yang di Imarah bidang PHBI dan sosial mewakili bidang ibadah menyampaikan beberapa hal terkait dengan draft yang diberikan kami oleh pengurus. Alhamdulillah bisa jangan katakan 90% sudah kami susun, bahkan jadwal imam tarawih dan hadi berikut penceramah sudah yang print out, cuma penetapannya menunggu Bapak Ketua kami, Bapak Tuan Guru Haji Fikri. Kemudian sebagai usulan, mudah-mudahan bisa diterima karena sekarang situasi relatif lebih aman. Ya, kalau dulu ya dampak COVID-19 di banyak kegiatan kita yang terbatas. Nah, jadi untuk kegiatan Nuzulul Quran kami rencanakan pelaksanaannya seperti 2 tahun yang lalu sebelum COVID, yaitu berbarengan dengan kegiatan Ijtima Ramadan di yayasan. Karena waktu itu biasanya Bapak Tuan Bajang yang mengisi tausiah asar sampai maghrib, nah malamnya bisa kita pakai beliau. Jadi kami usulkan untuk kegiatan Nuzulul Quran kita laksanakan pada tanggal 27 Ramadan, yang penceramahnya mudah-mudahan ada kesempatan Bapak Tuan Bajang, dengan catatan pengurus lebih awal bersurat kepada sekjennya ya, Bapak siapa yang ada kelayu itu, Pak Nasiruddin ya, supaya teragenda. Itu yang pertama. Kemudian tambahan kegiatan selain yang sudah kita laksanakan, kami juga mencoba menyusun jadwal tadarus. Pengalaman kita di masjid ini semakin lama semakin sepi, berkurang yang tadarus, itu saja ya. Jadi kami rencana akan mengundang aktivis-aktivis di musola, remaja musola ini untuk kita ajak bertadarus di masjid dengan terjadwal nanti. Kemudian itu kita jadikan cikal bakal sebagai remaja masjid nantinya. Jadi nanti dari seleksi remaja undangan di tadarus itu akan kelihatan mana aktivis di musola yang ada di 5 lingkungan di Kelurahan Pancor untuk sebagai persiapan membentuk remaja masjid. Dan kalau memungkinkan remaja masjid terbentuk di bulan suci Ramadan, bahkan bila perlu kita lantik dia pada saat Nuzulul Quran. Nah, kemudian manfaatnya nanti yang kemungkinan bisa kita manfaatkan remaja ini, kami juga punya usulan di malam Idul Fitri kita mencoba mengembalikan cara-cara dulu, yaitu pawai obor dan lampion. Nah, nanti kita pusatkan di taman di depan ini, bila perlu dilombakan di semua PPG dan musola untuk diberikan hadiah bila perlu nanti ya, berupa pawai obor dan lampion untuk menyemarakan malam takbiran atau Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, supaya tidak jadi pertanyaan, ini di luar draft ini, yang coba laporkan secara singkat saja tentang peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj yang kemarin, supaya tidak jadi tanda tanya. Di sini sudah yang rekap, mohon maaf Pak Bendahara menyerahkan kepada kami.
akhirnya kami buatkan buku kas nih. Jadi laporan nanti itu ya. Jadi ada waktu khusus untuk membahas itu, termasuk beberapa hal yang perlu kita perbaiki dan sebagainya. Perlu dilaporkan. Ya, jadi tidak perlu biar kita fokus karena ini sudah setengah 3 ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua menanggapi atau kita habiskan semua bidang? Semua bidang ya. Jadi alhamdulillah saya kira apa yang disampaikan oleh bidang imarah tadi bagus untuk menyempurnakan ya apa yang draft yang telah kita lakukan. Nanti akan ada tanggapan dari pengurus. Kami persilakan setelah imarah riayah bidang kewanitaan, ada yang perlu disampaikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang kewanitaan, sesudah kami membaca dan melihat dari tadi ya, sudah kami bisik-bisik nih pengurus kewanitaan kaitannya dengan pengadaan dan melaksanakan pelayanan serta pengaturan waktu buka puasa, insya Allah rekan-rekan kami sudah siap untuk melaksanakan tugas. Kaitannya dengan nomor 2. Yang nomor 2, pengadaan kotak nasi. Yang kami minta di sini, kami supaya diinfokan dari petugas berapa jumlahnya yang berbuka ya, supaya kami mengatur dan mengadakan sesuai dengan jumlah yang akan berbuka. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ada tambahan? Pertanyaannya tadi kotak nasinya, pengadaan kotaknya saja. Berapa jumlahnya? Iya, baik. Ya, nanti tentu saja ada bidang lain yang bertugas untuk menghitung ya, yang nanti ya saya kira terima kasih cukup singkat dari bidang kewanitaan. Biar terakhir kita lanjutkan ya, silakan Pak Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung saja. Ini saya cukup menarik ini untuk tahun ini barangkali karena adanya bidang kewanitaan. Satu apresiasi yang sangat luar biasa ini. Nah, jadi barangkali pengurus-pengurusnya akan semakin betah ya nanti ini. Kaitan dengan bagian bidang kewanitaan ini, tadi saya mendengar kalau tidak salah dari Pak Sekretaris ya, bahwa akan ada semacam pendekatan untuk pengadaan yang bergilir katanya kan? Iya. Dan tentunya itu strategi atau destinasi tentu akan diatur sedemikian rupa. Tapi saya berpikir begini, kalau dipatok dia umpamanya ini hari tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian, mungkin maaf ya karena satu dan lain kondisi kesiapan masing-masing itu kan berbeda-beda, kan? Jadi betul dia mungkin sanggup dengan kapasitas sekian umpamanya. Ini kan ibu-ibu juga akan menyiapkan nasi dan sebagainya, nasi kotak. Tentunya dalam kapasitas yang besar mungkin itu juga akan menimbulkan persoalan-persoalan lain, mungkin agak berat atau gimana gitu kan. Jadi kalau usul saya barangkali tidak perlu dipatok itu ini hari ini, mungkin saja bisa diberikan semacam proposal gitu. Artinya sudah diatur sedemikian rupa oleh ibu-ibu, perkiraannya berapa setiap malam yang akan takjil apa dan sebagainya. Katakan 250 nasinya berapa,
diperkirakan biayanya sekian. Nah itulah yang akan disodorkan. Tentunya masing-masing yang akan diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi itu akan berpikir seberapa besar dia mau, apakah bisa saja dia 2 kali atau bisa setengah kali umpamanya kan, supaya dia enak lah gitu, ini usul saya. Sehingga dengan demikian barangkali akan lebih baik mentahnya saja lah istilahnya itu. Jadi nanti supaya juga ibu-ibu ini juga mempunyai satu kesempatan untuk bisa mengolah apa yang terbaik, terenak barangkali untuk disajikan pada yang akan berbuka itu. Jadi ya kita lihat bahwa bagaimana sekarang apa itu ya, termasuk menu-menunya lah bagaimana, jadi sehingga akan dievaluasi tahun depan. Kalau ini mungkin akan ditingkatkan menjadi begini dan sebagainya. Saya pikir sementara gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya. Insya Allah memang itu akan menjadi pilihan nanti. Rencananya memang jauh-jauh hari kita akan berikan, dan kita tidak hanya menjual tapi kita bertemu. Kesiapannya apa? Kenapa lembaga ini kadang-kadang mereka membutuhkan area promosi di usaha itu. Jadi hanya kalau bagus kalau bisa diberikan dana saja dan diolah oleh muslimat. Ini pilihan yang tentu saja kita tawarkan. Tetapi apabila dia ingin mau membuat dengan mungkin dia punya kotak logonya sendiri, ya silahkan. Kan seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Guru atas masukannya. Kita tuntaskan ijarah terakhir ini. Ijarah dulu atau langsung? Ada apa ijarah? Oh iya. Oh silakan. Kalau gitu bidang ijarah dulu biar sekalian ditanggapi sama penasehat nanti, termasuk yang disampaikan oleh bidang-bidang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, bidang ijarah sesuai dengan tupoksi yang diberikan mengenai jumlah dari yang hadir ya, berbuka puasa, baik dari pengurus, kemudian dari petugas, kemudian dari peserta jamaah. Tahun lalu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, 300 orang ya minimal. Nah, itu yang dulu kotaknya itu diedarkan sampai 300. Tetapi menurut informasi yang kita peroleh dari petugas yang melayani ketika itu ada sesi keamanan, 300 itu banyak yang tidak kebagian ya. Ya, jadi kekurangan itu informasi yang kita peroleh dari bagian keamanan yang melayani nasi kotak. Jadi katanya yang dulu banyak sekali yang berbagian. Tapi karena jamaah kita banyak yang datang dari luar, ya, yang tidak ikut bersapah dengan kita, tapi begitu berbuka puasa banyak yang hadir. Itu dilayani juga soalnya sama petugas kita. Jadi kita menentukan berapa jumlahnya. Ya pakai minimal saja seperti itu 300 barangkali ya, 300 kotak barangkali untuk dipersiapkan ya untuk setiap hari untuk itu. Yang kemudian yang kedua kaitannya dengan piket-piket, ini barangkali belum saya sampaikan. Untuk yang pertama tadarusan, piket utamanya Pak Ustadz Marjan ya, karena beliau piket dari awal sampai jam 3 malam, jam 4 pagi. Itu piket utama ya. Kemudian nanti didampingi untuk dari muazin kita, jadi 2 orang dari muazin kita setiap malam untuk bisa mendampingi Batul Maljan untuk tadarusan barangkali sampai jam 12 barangkali tugasnya. Selebihnya nanti dilanjutkan oleh Ustaz Marjan. Kemudian piket-piket yang lain ya semua barangkali dilibatkan seksi keamanan ya, semua dilibatkan untuk khususnya barangkali menerima
karena tidak semua kita bisa ada standby di masjid. Siapapun khususnya pada sesi keamanan yang bertugas setiap hari itu bisa menjadi piket untuk menerima barangkali sumbangan, bantuan dan sebagainya dari jamaah kita. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan, ya. Nanti apa yang perlukan bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Junaidi. Buku saya ingat kalau kita lihat dulunya kadang-kadang begitu tiba waktu sholat semua takjil itu bersih, artinya nggak ada sisa. Ketika ada orang yang datang, kadang-kadang air pun tidak ditemukan. Nah, mungkin ini jadi koreksi kita biar ada saving jamaah. Kadang-kadang yang keburu-buru masuk, yang lewat itu keburu masuk mau cari minum sekedar buka, kadang-kadang tidak dapat gitu. Ya, saya kira ini jadi catatan kita agar bisa kita atasi. Baik, saya pikir dari 5 bidang sudah menyampaikan usulan dan beberapa tanggapan. Selanjutnya kami persilakan dulu dari Bapak Dewan Penasehat. Sebelum nanti Pak Ketua memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tuan guru, segenap pengurus Masjid Besar Taqwa Pancor, para kepala lingkungan, singkatnya hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali sesuai dengan doa kita tahun lalu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Terima kasih saudaraku sekretaris pengurus atas waktu yang diberikan kepada saya. 1 tahun sudah dilampani masa periodisasi 5 tahun pengurus yang baru. Saya menamakannya 1 tahun yang berlalu ini adalah masa orientasi lapangan atau evaluasi, sebagaimana Ketua Dewan Penasehat mengatakan tadi, program-program yang ditawarkan itu sudah bagus, tapi belum sempurna. Di sana sini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, mudah-mudahan saran saya ini dapat menjadi bahan pertimbangan. Saya mulai dari paling bawah aja. Dari ini Pak Bendahara, Sekretariat. Di sini dipatok pemasukan paling kurang kan 100 juta. Ya. Jadi kita berguru pada pengalaman tahun-tahun yang lalu pernah tembus 250 sampai 300 juta satu putaran 1 bulan itu. Caranya bagaimana? Tentunya pengurus yang tahu. Kita dulu lebih awal lebih bagus merencanakan ini dengan pakai sistem amplop yang diedarkan kepada mas, sekaligus itu merupakan informasi-informasi kepada segenap warga yang ada di Kelurahan Pancor ini tentang apa-apa program yang kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan, sekalipun daya beli kita beberapa tahun ini menurun, Covid belum berlalu, tapi Majelis Ulama mengatakan rapatkan saf katanya. Kita boleh tidak menjaga jarak lagi. Itu yang bidang yang kedua, saya stresin ini bidang kewanitaan ini. Apakah tidak ada rumusan uraian tugas yang spesifik lagi sesuai dengan bidangnya? Saya lihat ini tumpang tindih ini. Tugas sekretariatan ada, sisi ini kotak nasi, dia akan berhubungan dengan para kepala lingkungan. Nah ini tidak sebatas masalah konsumsi maksud saya. Silakan dijabarkan secara yang tersirat ini ibu-ibu kita muslimat ini bagaimana merangsangnya kembali untuk memancing seperti yang lain-lain ini. Tahapan kita memancing minat gairah agar lebih banyak datang ke masjid untuk berbagai kegiatan ibadah, kan begitu. Itu sebabnya bidang riayah ini
sarana prasarana dilengkapi dan lain sebagainya. Mara istilah Pak Haji Pak, muntah datang masjid bidato silik surga dekuna yapi tesugu lampu. Nah seperti itu deh ibu-ibu wanita itu. Silakan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Dimohon maaf Bapak Tuan Guru, saya sering mengatakannya kepada ketua dan lain-lain pengurus, sesuai informasi-informasi yang saya dengar, sering masukkan itu melalui saya. Selanjutnya saya teruskan kepada pengurus. Ini bidang peribadatan ini. Peribadatan, saya katakan tadi ngegairah dengan juluk taek, tapi mohon maaf sekali, muna beluan lalu ayatnya dekuna beluan almarhum Bapak Tuan Guru kita Husnul Duat, saya sampai tertawa mengatakan, andang-andang muda pun kita makmum tuh, kan begitu. Jadi itu sebabnya tidak memperpanjang, dia tidak pakai wirid panjang, dia itu kan pendek-pendek saja, dan belum yang lain-lainnya. Tolong mungkin Pak Ketua secara tersirat ingin supaya saya sampaikan ini sampai nemi idapna. Ada orang-orang sampai mengatakan Pak Tuan Guru di hari-hari tertentu, kalau mau nih saya terima, ada juru sampai urung ya. Nah, itu silakan. Nilai tambah yang paling kagumi sekali ada kegiatan sholat tahajud itu. Ini tidak biasa kita. Pahala nadang sebutan betapa keutamaan sholat tahajud. Lu saja tarantem gawe jauhan dek teman tak ajar, kan begitu. Kan begitu. Syukur ini kegiatan sudah diawali, alhamdulillah. Yang kedua, saya masih teringat dengan kata-katanya Bapak Tuan Guru Salimul Jihad. Tolong kegiatan Ramadan itu jangan sebatas tadarusan kegiatannya. Cuman isi pagi siang hari itu pelatihan apa? Misalnya ada istilah pesantren kilat dan lain sebagainya. Itu dia. Itu di bidang peribadatan. Lalu ini yang paling banyak saya dengar ini di ayah namanya bidang sarana prasarana. Biasanya kalau puasa itu limit sekali air. Sekarang saya berkali-kali saya katakan ini. Tapi insya Allah setelah infrastruktur sudah diperbaiki, alhamdulillah sudah tidak ada lagi saya dengar keluhan-keluhan. Yang kedua, potensi gangguan setelah adanya taman ini, ruang terbuka publik ini besar sekali. Nah, bagaimanakah caranya pengurus nanti supaya kita waktu tarawih itu tidak terganggu? Saya tidak tahu caranya. Nah, silakan dikoordinasikan kemana dan lain sebagainya. Ya, keamanan ini juga tadi kan Pak Azri, itu semangat petugas keamanan kita silakan digenjot lagi. Ini peribadatan sudah dan lain sebagainya sudah, karena waktu terbatas. Saya sekedar itu saya sarankan dulu, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Sekali lagi bisa mohon dipertimbangkan, karena bagaimanapun suara jamaah itu perlu kita dengar. Kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan Haji Badri Ansori selaku penasehat pengurus. 3 poin tadi yang disampaikan. Pertama itu yang menarik kayaknya soal bacaan ayat yang panjang ya. Oke. Dan keamanan taman oleh pesantren kilat bentuk idarah. Kita berharap ada tanggapan dari Tuan Guru dulu terkait ini, karena ada juga tren lagi sekarang justru orang main 1 juz Pak untuk imam tarawih itu gitu loh. Sekarang kita ikuti yang mana? Nah, apakah jamaah yang mau cepat ini yang menjadi patokan
tahukah? Ada juga Pak jamaah yang ingin berlama-lama sebenarnya. Ya, dari Kang mohon tanggapan dan Guru. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya walaupun di sini posisi saya sebagai penasihat, tapi praktiknya saya pengiring saja sebetulnya. Saya ngiring dan insya Allah mendukung bagaimanapun yang disepakati, dan semuanya khair, semuanya baik. Tadi saya sempat sebelum mulai saya titip usulan mengenai pengajian yang biasanya habis tarawih, karena biasanya habis tarawih itu pada bangun, pada anukah suasananya tidak keruan. Jadi saya usulkan agar sebelum tarawih ba'da isya. Jadi antara isya dan tarawih itu kan jamaah masih khusyuk, masih diam duduk. Tetapi setelah mendengar dari imarah ya, ternyata yang saya simpulkan malah tidak ada pengajian sama sekali. Bagus, sudah ada. Bukan tidak ada, tapi dipindah waktunya ke sebelum berbuka. Bagus itu sudah jadi fokus pada malam hari, fokus ibadah, apalagi sampai sejus, kan? Ini tidak usah kasih pengajian lagi kan. Tapi mengenai sejus ini memang masyarakat kita di satu sisi kita maklumi tidak biasa sebenarnya. Makanya menurut Tiang ya, memang kadang-kadang perlu dibiasakan. Cuma harus pintar-pintar juga barangkali pengurus bagaimana menghadirkan imam yang bikin betah makmumnya kan. Ya, makanya tadi juga sempat sudah saya siapkan usulan agar dipilih betul imamnya, tapi tadi saya intip-intip, alhamdulillah tidak ada nama saya di imam. Payu wajari lah, tidak perlu saya usulkan sudah. Nah, jadi menghadirkan imam yang semberdu-merdunya itu konsekuensi kalau mau sejus. Karena dia mengalami sendiri waktu di Islamic Center, kan Islamic Center sejus terus dan pelan, tapi karena dihadirkan dari luar, kan? Luar negeri, ya di sini janganlah luar negeri dipaksakan lalu. Tapi kan kita menikmati walaupun lama itu. Kita menikmati ya, ada sih pegal-pegal sedikit, tapi kan ada kenikmatannya. Jadi itu saja barangkali mungkin untuk dipertimbangkan. Saya pribadi tidak masalah satu juz, tapi bagaimana diakalinkah makmum ini mungkin mendengar dari jauh, lah enak sekali suaranya masa kesana aja, kan? Lebih terasa ibadahnya. Sama mungkin perlu penekanan juga dari para tuan guru yang menyampaikan ceramah menjelang buka itu, supaya ditekankan juga sebagai pendukung gitu. Kalau memang jadi sejus ya, turut berperan juga para penceramahnya menekankan bahwa ya bagaimana agar dinikmatikah ibadah itu kan, supaya jangan cepat-cepat, karena yang kita inginkan kan kualitas, tidak hanya kuantitas. Ya, ala kulli hal saya pribadi serahkan sepenuhnya kepada forum, mana yang disepakati insyaallah semuanya itu baik. Dan kebetulan saya diberikan mic juga tadi, maka saya sekaligus barangkali mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus undur diri barangkali karena ada acara di Sakra beberapa saat lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan insyaallah sukses dan sangat memuaskan bagi jamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekaligus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf dan juru, tadi belum ada keputusan siapa imam sebagainya, semuanya masih draft. Jadi apa yang perlu lihat juga saya kira itu masih usulan-usulan yang dibuat oleh bidang imarah. Nanti akan ada rapat yang memutuskan tersendiri. Jadi terima kasih juru. Mungkin ada tambahan dari sedikit saja Pak, mumpung nyambung nih sebentar. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ditanggapi itu. Gitu. Sebelum ditanggapi sama Pak Ketua Umum, ada dari Kepala Lingkungan yang disampaikan? Ya, bagaimana biasakan pengalaman guru yang paling baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak dan guru, kemudian pada ibu-ibu, kepala lingkungan, sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat di poin 4 ini juga memang berapa jumlah pengurus yang berbuka puasa di sini, kemudian petugas, kemudian jemaah. Nah itu apa dihitung tiap hari itu maksud saya. Kemudian ya yang namanya suka duka jangan kita terlalu banyak dukanya kalau kita berbuat baik. Insya Allah ya kalau memang kita menggunakan seperti dulu nasi kotak juga, alhamdulillah juga tetap jalan. Cuma kadang-kadang karena benci lalu kan sungguh dia mau belajar naik ke masjid, tunggu mudah-mudahan dia mengharap nasi kotak. Kadang-kadang ini kan gitu. Syukur itu sudah dia yang banyak juga. Kemudian kalau memang seperti konsep semula ya kalau kami ya juga kalau kita nenggalang keluh kesah kan kurang kita berbuat baik ya. Kalau saya seperti itu saja ya, mudah-mudahan insyaallah. Karena kenapa kita, karena dengan ini kan supaya dadah yang diri berbuka puasa kan jadi lancar jadinya kan. Aku tinggal apakah nanti nasi kotaknya ditambah apa enggak itu tergantung nanti. Tak tahu nanti kepala lingkungan yang lain saja. Saya juga kalau anak berapa orang yang ada 2 orang. Nah, berapa? Waktu dengan perlu ini. Untuk itu mungkin nanti Pak Taufik untuk sekali lagi dalam negara pikiran keluhan apa aja kaji bulan puasa ini bulan apa rana lah bulan yang penuh ampunan dan gembira kan. Jadi salam dah. Saya terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada tambahan? Ada tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang tambahkan sedikit. Kayaknya perlu manajemennya yang perlu diperbaiki, karena kemarin banyak yang mungkin kalau kita katakan musafir ya, yang datang dari perjalanan yang tidak dapat kebagian kasarnya dulu jemaah pengurus di ngelainang bagian bungkus plastik. Ketika kita lihat ada jemaah yang terlambat datang, artinya dari luar itu mama dia bareng anaknya kasihan. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Jadi manajemennya perlu diperbaiki. Itu jadi harus kita koreksi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kelihatannya sepele, tapi jadi rekod bagi kita itu direkaman. Ternyata kalau dinilai orang luar itu lah pengurusnya mengelindungi diri ini doang, kan petugasnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Memang enggak ada yang kita dengar seperti itu, tapi perlu kita pikirkan juga, jangan sampai seperti itu. Jadi tidak kemudian jadi pengurus mungkin kita sejauh itu alirah masih menyerapat balenta seperti itu. Balenta terbuka. Nah, perlu kita perhatikan mungkin orang-orang yang dari luar itu, dan perlu kita atur adik-adik kita yang mungkin jadi motivasi bagi adik kita untuk naik di masjid. Tapi mungkin kalau untuk adik-adik kita mungkin ada hal-hal atau jatah-jatah untuk kelainan kan bikin guna seperti itu biar tidak ribut berbaur. Memang ya jadi jangan meriahnya itu letak meriahnya yang ribut-ribut seperti itu. Tadi perlu kita atur kayaknya seperti itu biar teratur. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja kayaknya nanti perlu dari petugas masjid itu perlunya ditingkatkan disiplinnya, karena setelah kita dengar banyak orang-orang yang membawa 2-3 kotak kadang-kadang seperti itu.
supaya jangan terulang. Yang namanya baru pertama juga ya, ini menjadi bahan evaluasi kita nanti ke depannya. Nanti petugas-petugas disiplin akan nyacapkan berbeda sedikit dan kesan bintang diri ini sedikit kotak telu kotak apa ini ruku pasti kadang kalau bahasa-bahasa itu nah ada sing dulu ya udah, makanya perlu kita disiplinkan petugasnya supaya rata. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Memang ini tak menariknya ini memang kita harus akui bahwa masyarakat kita memang ada uniknya di situ ya. Jadi tidak bisa kita bandingkan sama masyarakat jamaah-jamaah di kota. Memang kalau di sana dia lebih gampang diatur. Ya terkait anak-anak, saya sependapat bahwa mereka kita bina, tapi jangan dilarang gitu ya. Jadi kita atur. Juga jamaah harus ada setting untuk jamaah yang belakangan datang untuk buka puasa. Saya pikir sudah disampaikan Pak Ketua, sudah jam 3 juga ini. Mungkin ada Pak, ada yang disampaikan? Belum? Ada yang disampaikan? Cukup, baik. Silakan Pak Ketua menanggapi. Jadi pada hari ini kita memperkaya draft apa yang sudah diberi, apa yang sudah dibuat oleh pengurus, dan alhamdulillah tambahan cukup banyak kita dapatkan. Dan ini tambahan-tambahan ini pada masing-masing bidang pada pertemuan selanjutnya nanti harus membuat kerangkanya ya, kerangkanya dibuat misalnya kayak tadi imam siapa saja sudah ada daftarnya, kemudian riayah butuh apa-apa sudah ada RAB-nya segala macam, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita mendapatkan gambaran apa-apa yang kita butuhkan. Pak Ketua, jadi ada usulan yang mungkin agak berat, mungkin kalau saya lihat dari riayah, ya ini adanya usulan tambahan toilet di sebelah utara, yang saya kira dia perlu pemikiran serius. Kalau yang lain sih masih bisa di sambil jalan. Kemudian ya soal teknis tadi ada usulan yang ke toko-toko itu. Silakan Pak Ketua, ada yang ditanggapi. Tapi dia tidak, jangan diartikan melarang orang ngaji, tidak. Jadi belajar pengalaman dari tahun lalu, saya ditelepon sama Jemur Sidin, Kumeto operator, jadi dong, Kumbena, ini wah diwajibkan supaya jangan terjadi. Saya tertentu jamnya mati dan akan hidup jam 3. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya pada persiapan bulan Ramadan ini seluruhnya apa yang disodorkan draft konsep ini insya Allah kita implementasikan. Akan tetapi cara itu yang perlu dipikirkan. Ada beberapa himpunan yang perlu menjadi pertimbangan nanti. Tahun lalu kita menyebar kotak di semua kepala lingkungan 250 per hari. Tetapi ada kotak yang tidak berstempel juga, dan ada juga aneka macam jajan juga yang datang yang dulunya kita tidak rencanakan. Itu satu, itu yang kita laksanakan. Kemudian ada konsep usulan yang kedua dalam draft ini,
Semua tokoh yang punya kemampuan itu kita dekati, kita tawari. Mungkin dia perlu mengekspos perusahaannya itu juga sangat bagus. Ya, tertarik dari kedua pola ini yang diusulkan oleh ayahanda Pak Dr. Anies Fahrul Aini itu rupanya simpel, kedua-duanya bisa masuk. Ketika diusulkan nanti meminta mendekati kepada yang mampu, naik labelnya nasabolam tini spanduk no, kadang no nembak kita, gitu kan? Begitu pula masyarakat tidak semua berkemampuan, ya mungkin itu yang disentuh oleh para kepala lingkungan dan pada saat yang bersamaan dia tidak bisa melaksanakan keinginan kita pada waktu itu. Nah, saya teringat dulu tahun 84 saat kita mempersiapkan bangunan Masjid Induk itu oleh almarhum Nurullah. Saya ingat, saya garis bawahi sampai sekarang. Kenapa aku mampu mesaku metakata bangun masjid ini lalu antar ngumbek. Antar pada mengumbek kepada ngaga demi ngumbek di surga. Seperti itu dia bilang. Karena ini selalu kita jadi panitia ini. Selalu kita sengodu balong, sengodu pikiran, sengodu kekayaan ngenong karena birongun di gua nang Mekah lalu ngandang sumbangan, beli ngenong zakat. Seperti itu tahun 84. Mesti agenda saya catat itu. Nah kita ini coba menerapkan pola itu, kebersamaan itu. Jadi si jemaah sini lamun nek setuju pendek tengodu kotak ngelindungan lo na ibu-ibu pada mongka angita sekitar 300 apalagi settingan kena terus kepala lingkungan lu masjid dekat di ngomel lu ngomel angkatnya nek dekat di ngeritik lu kritik angkatnya kan. Nah kita wujudkan seperti itu. Betul pulang sejajaran 10 kiloan beras. Barah cilele dah bukan bertodan di sinepong dah. Mun jangan aja pada lalu kita pandang laut goros pak cetero. Misal itu kan ya. Tapi kita prinsip, mari kita guru besar kita, pahlawan nasional kita, masa ditembelin menerjemahkan apa yang disampaikan pada waktu itu. Kita ini masih agenda saya waktu aku sebuka ya. Ini begitulah. Nah inilah karena itu mari masyarakat Pancar 14.000 luwekna, 4.000 kakak luwekna, bamuna sekedar ino aja bahkan semacam yang di tetaman surga dan surga insyaallah dengan caranya kita ini di bulan Ramadan itu. Nah hal-hal yang sifatnya catatan untuk kesempurnaan itu apa yang disampaikan oleh Bapak Sekum akan ada susul menyusul. Kita coba nanti mendekati per bidang ya secara tuntas untuk membahas secara sistem karena kita berbicara tentang momentum pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Hal-hal yang lain disampaikan oleh Pamanda yang baru itu sudah akan menjadi catatan sangat prinsip bagi untuk kelancaran ibadah di Ramadan. Namun walaupun demikian, karena kita tadi mempersilakan Ketua Penasihat kita, Al-Muhtaram Bapak Tuan Guru, ada penajaman pembelatan, kami persilakan Bapak Tuan Guru. Oh iya, baiklah. Hubungannya yang paling krusial saya lihat, ya yang paling berat, agak rumit, dan karena ini rutin dari hari pertama sampai hari ke 29 paling tidak kalau ke hari 30 mengenai kota itu. Saya mendengar dari beberapa
kepala lingkungan, ya, agak kesulitan dia membagi kota ini. Karena dia sudah kemarin merasa sudah cukup. Nah, akhirnya nanti ya seadanya yang datang. Nah, sering kita lihat banyak kekurangan, tidak seperti hari-hari pertama. Dan memang keadaan seperti yang dikatakan sama Pak Haji Badri tadi itu, ya, keadaan masyarakat itu kan tidak stabil dari awal sampai akhir. Pas nanti lagi kekurangan, kita antar ke kota, ya, diambil si kota itu kadang-kadang tidak diisi. Kita sementara di sini sudah kita hitung. Nah begitu, melihat yang itu, ya kita sambil belajar begitu ya, pola-pola. Kalau kemarin kita serahkan kepada masyarakat, kita antar ke kota. Nah sekarang barangkali tetap kita anut ya sistem yang sudah kita lihat berhasil, sistem amplop kita bagikan pada masyarakat melalui Jumat ataukah langsung melalui pimpinan-pimpinan di gubuk ini ya. Kita bagikan secara merata, kita tidak bedakan gitu. Karena siapa tahu yang akan menentukan ini kan semangat, ya bukan uang yang ada di kantong. Orang mau bisa dia ada uang, sekedar untuk mengisi. Ya roh Ramadan itulah. Ya, karena itu kita bagikan aja. Husnul dzan billah. Itulah faedahnya kalau kita bagikan amplop. Nah, karena kalau kita bagikan kotak, ya seperti yang tadi itu, ya pertama dia mendadak, dan kedua soalnya bukan hanya kotak itu aja kan, nanti perlu dia cari geljeh, ya perlu dia cari bungkus, perlu dia cari air dan lain sebagainya. Itu termasuk kesulitan kalau mereka ya beda dengan sebagian teman yang memang semuanya itu sudah standby di rumahnya. Tapi kan kebanyakan masyarakat kita itu ya ada nanti kotak, ada nasi, tidak ada apa yang lain, tidak ada apa yang lain gitu. Jadi janganlah kita kasih mereka bingung, kita kasih kemudahan aja. Yang penting harapan kita itu kotak 300 misalnya bisa terisi. Nanti kan ada cara-cara pengurus ya. Kalau masyarakat ya tidak bisa mencukupi, kan ada itu pedagang-pedagang itu yang bisa didekati sehingga target 300 itu akan bisa. Kemudian ada pengalaman juga, maaf, kotaknya sih sama, tapi kadang-kadang isinya itu terlalu jauh tafawutnya. Bagi yang berada lumayan, tapi kalau yang sekedar di tengahnya, tapi yang ya daripada dia tidak mengisi mengembalikan kotak, sekedar ganti. Pas yang sekedar ganti itu yang diterima sama tamu kita misalnya, lah kan tidak enak kita. Makanya ya mudah-mudahan muslimat kita ini ya mau ya bergerak, ya menguji cobalah mana langkah yang terbaik. Karena kita tidak bisa sekali hanya terus itu saja, enggak. Kalau kemarin seperti itu ya nasibnya ya kurang lebih saja. Nah sekarang coba kita manfaatkan muslimat ini dengan catatan muslimat ini betul-betul siap, karena bukan hanya kerja satu hari. Ya bagaimanalah teknisnya nanti kan muslimat ini banyak. Yang penting paling tidak dipekerjakan itu 10 orang baru bisa 300. Nah begitulah. Nah harus itu. Nah, sanggup enggak dia? Ya kalau itu kebanyakan bisa dikurangi lah. Ya antara 5 sampai 10 orang, tapi tidak bisa kurang dari 5 orang kalau 300 itu. Nah itu apa sistemnya, nanti kita kaji ke mereka tentang apa begitu. Yang penting dia tetap gigih, giat, ya pekerjaannya, semangatnya dari hari pertama tidak kendor, nanti di hari tengah-tengah dan di akhir, sehingga ya apa yang kita suguhkan kepada masyarakat itu adalah standar, ya standar. Tidak usahlah terlalu muluk-muluk gitu, pokoknya standar aja yang namanya ya kita untuk berbuka bersama. Nah demikian ya masalah ini. Jadi saya tambahkan sedikit mengenai nanti kan kita ajak ya untuk tahajud Lailatul Qadar itu, ya bahkan insya Allah tahajud setiap malam Kamis, ya kita tahajud juga ya malam Kamis, sekalipun tadi kita sudah tarawih kan, ya saat-saatnya bulan Ramadan itu kita
menginfakkan diri kita, wakafkan diri kita untuk mencari kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai Ramadan lewat sementara amal ibadah kita yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti sangat minim, ya, sangat minim. Jadi kita terus terang sudah kita tidak enak sementara di kiri kanan kita itu bergombol besar-besar punya, ya, apa namanya, saksi begitu, mantap. Ya, karena itu ya juga selain daripada untuk takjil, nah untuk sahur saat tahajud nanti insyaallah lah nanti saya tidak minta tidak menerima bantuan dari masyarakat, tapi insyaallah cukup nanti Grand Hero yang akan menyelesaikan untuk sahur bersama di saat kita tahajud insyaallah. Ya, kalau banyak ya alhamdulillah, kalau tidak banyak berapa adanya, ya. Yang penting jamaah ini masyaallah kita sangat melek, ya, sangat kepingin sekali untuk membantu orang berbuka, untuk membantu orang sahur. Itu ada 3 keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pengampunan dosa. Kedua adalah kemerdekaan dari api neraka. Dan yang ketiga, mendapat pahala ya sebanyak orang yang menerima ya makan sahur dan menerima buka puasa itu. Jadi satu orang dapat menggandakan badannya menjadi 100 orang kalau 100 orang yang diberikan berbuka. Nah ini ya, 100 orang diberikan berbuka, dia dapat pahala 100 itu juga kumpul kepada siapa yang memberikan dan menyediakan buka puasa, yang menyediakan sahur untuk puasa. Nah ini yang harus kita terapkan ini. Kita hanya punya badan satu lulu lemah seperti ini, tapi semangat kita mau berjuang memberikan buka puasa, ajak orang sahur, berarti seganda itulah badan kita. Nah ini ya, makanya harus kita gaib. Mereka ya tidak tahu apa manfaatnya, makanya tidak cinta. Coba sekarang kita sosialisasikan ya seperti apalah manfaat yang akan diterima oleh yang memberikan buka puasa, yang memberikan sahur, ya, sehingga mereka justru yang tidak ada itu, yang tidak ada itu justru itu yang paling utama ya, untuk supaya dia menjadi cepat ada. Demikian barangkali tambahan. Terima kasih. Seluruh bidang silakan didetailkan penjabaran apa, tetapi kita mengadopsi 300 ya, 300, dan kita belum berkesimpulan karena itu ada pembahasan teknis. Tapi peruntukannya untuk pengurus majelis taklim bidang kewanitaan, teknis akan menyusul, tapi coba didetailkan kebutuhannya. Misal 300 yang berbuka setiap hari itu pira kilo berasna, jangannya pira kilo, ngerti ya? Dengan segala macam aksesorisnya seperti itu, detailkan selama 1 bulan ya, dan buatkan dia semacam proposal hasil rapat bidang kewanitaan yang pada hari ini mungkin tidak bisa menyelesaikan secara tuntas apa yang diharapkan. Besok dalam bentuk hasil rapat dan catatan sampaikan, kita akan bahas solusi untuk mencari bahannya ketika akan di sini yang dikerjakan mentahnya menjadi masa, atau di luar apa yang kami harapkan, atau kembali kepada asal yang pertama. Itu juga akan kita cari solusinya secepatnya. Waktu hanya tinggal 3 minggu, bahkan kurang dari. Oh sudah bisa sekali kalau memang ya dia pulang malam pikirannya. Mohon maaf, jadi begini, kalau jawaban yang boleh dijawab sekarang, tapi kami nanti butuh mungkin lebih detail di atas kertas ya.
insya Allah kita ketemu seminggu lagi, dan saya kira masing-masing bidang sudah mengetahui ya, ada tambahan-tambahan tugas masing-masing. Nah, silakan dalam rapat minggu depan ini usulan itu disertai dengan daftar kebutuhannya untuk mewujudkan itu. Kemudian ya, kita berikan waktu untuk, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi mic-nya, lebih dekat. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan usulan dari Bapak Ketua yang mengatakan beras berapa dan lain sebagainya. Mengingat karena ini bulan puasa, ibu-ibu pada sibuk semua. Jadi waktunya untuk mengurus keluarga dan lain sebagainya. Nanti mungkin untuk alternatifnya Pak Ketua. Jadi kan jumlah lingkungan di Kelurahan Pancor itu kan 5. Jumlah RT-nya 46. Jadi alangkah baiknya kalau per RT itu dibagikan 7 kotak per hari. Itu 7 kotak diminta sumbangan dari masyarakat, itu 7 kotak per RT sehari. Kali 46 itu 322 kotak gitu. Itu kan bagus Pak Ketua, daripada memasak nanti mengganggu. Nah, itu juga. Ya. Jadi kalau 7 aja per RT itu kali 46 itu sudah 322, kan lebih daripada target yang ditentukan tadi 300. Nah, itu yang mestinya dipikirkan dari segi waktu juga, mungkin untuk dipertimbangkan selanjutnya. Itu yang mungkin perlu kami sampaikan. Hanya itu lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang mau kita dengar sebenarnya tadi, ya. Tapi kayak tadi, ya silakan. Ya silakan. Terima kasih. Kami sudah bisik-bisik tetangga ini kebetulan Pak Azhar ini, ya. Usul-usul ini barangkali perlu dipertimbangkan oleh ibu-ibu. Jadi tahu kalau ibu tidak akan masak, kalau usul kita tidak akan pernah masak, dia hanya memasak dalam otaknya saja, ngordinir gitu loh. Tidak perlu dia berbasah-basah, tidak perlu berbasah-basah, tidak perlu bernyanyi-nyinyir, cukup berpanas-panas, berdingin-dingin, cukup dia otaknya yang ngordinir. Barangkali usul ini nanti kita seperti tadi amplop aja, terus di dalam katakan proposal itu satu kotaknya nilainya berapa, dia mau berapa, kan gitu. Kemudian nanti usulnya ini nyeleneh sedikit ini, bahwa yang jalan nanti itu justru ini kewanitaan ibu-ibu. Sebab kalau ibu-ibu yang jalan terus terang akan beda dengan kalau bapak-bapak. Mulanya juga 10 jadi 20 pun ibu-ibu, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana sistem masanya? Barangkali saat ini bisa kita mencoba untuk memfungsikan, memberdayakan catering kita kan ada setiap Jadi catering itulah yang nanti akan diserahkan. Ya, atau rumah makan. Jadi kalau sudah cukup beruang 5 juta umpamanya, sudah serahkan 400 ini. Selesai dia barangkali. Dan bolehlah catering itu barangkali di kotaknya itu menyantumkan nama supaya kita tahu lah ini aja mainan, ini aja pesan, kan? Jadi pada saat dia nanti ada kenduri, ada macam-macam itu, ya pada petanya jadi merepek Pak Azhar ini dia katakan, benar berarong-arongan pas tabi kalau herat dia rasa kan, mau mainan, bis kalau main dia kedudukan, anolah. Gitu barangkali itu berarti. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, tidak perlu dia otaknya saja lah. Jadi minta kesiapan beliau itu untuk mengkoordinir saya. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, Nah, nanti pengurus sama teman-teman kita yang ada itu dia siap. Insya Allah, Insya Allah warga kita, masyarakat kita dengan siap. Dia pasti bilang, aku saya ke kota,
100 kotak itu selama bulan puasa di kampung kemarin kita praktikan. Jadi anggaran itu kita berdayakan untuk teman-teman yang jualan nasi. Ya, baik, ini sudah ada yang mengemuka sekarang adalah alternatif. Satu pun belum ada kita putuskan ya. Mohon semua, belum ada keputusan kita. Nah, khusus untuk persiapan takjil ini, jadi tadi ada kita kotak dari RT masing-masing itu ya, itu juga usulan pertama. Yang kedua, kita mengambil sumbangan dana, kemudian kita berikan kepada pengusaha catering untuk mengadakan dan sebagainya. Ini semua kita catat sebagai alternatif. Rapat minggu depan, insya Allah minggu depan kita akan mengambil keputusan terhadap apa yang kita lakukan, dan masing-masing silakan menyiapkan kerangka kebutuhannya, argumennya, alasan-alasannya kenapa mengambil keputusan ini dan sebagainya. Yang pikir itu karena sudah ada peringatan dari petugas operator waktu sudah akan tiba. Nampaknya pertemuan kita akhiri pada kita tutup. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Nanti kami akan membuat undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.